Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Pada peta konsep ini, kita akan membahas tentang apa saja materi yang ada di dalam klasifikasi makhluk hidup. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tujuan. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kedua, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Terakhir, pemberian nama makhluk hidup. Ketiga, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem buatan atau artifisial. Didasari klasifikasi ini adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup. Misalnya pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Kemudian ada sistem alami atau natural, dilakukan berdasarkan karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya berdasarkan karakter morfologi sehingga terbentuk takson-takson yang alami, misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Dan terakhir, sistem filogenik merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern yang dipelopori oleh Hutchinson, Cronquist, dan lainnya. Keempat, tata nama ganda. Menurut Chelenos, menggunakan sistem tata nama ganda yang aturannya sebagai berikut. Pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Ketiga, menggunakan bahasa Latin dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk nama genus dan spesiesnya. Kelima, ada pengklasifikasian makhluk hidup. Menurut Chelenos, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkat tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik di tingkat yang rendah. Urutannya yaitu kingdom, phylum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, klasis, ordo, familia, genus, dan terakhir adalah spesies. Pengklasifikasian dibagi menjadi dua, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Kelompok hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata bertulang belakang seperti pada gambar ini, dan avertebrata tak bertulang belakang seperti pada gambar ini. Dan pada kelompok tumbuhan ada lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji terbuka ataupun tertutup, serta ada ganggang. Materi terakhir atau keenam pada klasifikasi makhluk hidup yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom, di mana ada Monera yaitu berupa bakteri, Protista yaitu berupa alga hijau, kemudian ada Fungi yaitu yang kita kenal dengan sebutan jamur, kemudian Plantae yaitu berupa lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji, dan terakhir Animalia yaitu hewan. Demikian atas materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.